Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan saya Bahnur selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Dato Karamo Palu. Nomor peserta 726-696-000461, NIM 251-70035. Pada hari ini, Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan mengambil video pembelajaran dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelas 8 dengan model PBL, Problem Based Learning. Dan seperti apa videonya? Yuk kita simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Pak. Sehat? Siap. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materinya adalah meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan berdoa. Dan salah satu di antara kalian memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiku billahi rabbi fahman. Warzuqni fahman. Amin. Oke. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Ya. Dan yang saya sebutkan namanya supaya mengatakan hadir, dan yang tidak hadir sampaikan apa alasannya. Oke? Apriana? Oke, hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar lebih jauh tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pengertiannya, dan apa saja kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Nabi siapa saja, saya akan menguatkan tentang profil pelajar kita. Oke? Dan silakan menyanyikan lagu Indonesia. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari dan mendalami maksud daripada kitab beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan sebenarnya apa tujuan dan manfaat dari kita mempelajari materi ini. Jadi apa tujuannya setelah kita mempelajari materi? Tujuannya yaitu yang pertama, bahwa setelah mempelajari materi ini, materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian memberikan pengertian tentang seperti apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selain itu, yang kedua, bukan sekedar mampu menjelaskan pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah, tapi juga mampu menyebutkan kitab-kitab apa saja yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kepada Nabi Rasul, kepada Nabi dan Rasul siapa saja kitab-kitab itu diturunkan. Oke. Sebelumnya saya akan bertanya sebagai pemantik, pernahkah kalian mendengarkan kata-kata kitab atau suhuf? Nah, sekarang pernahkah kalian mendengarkan bahwa ada berapa kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang kalau pernah, coba
Ya, kita Taurat. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua yang lain ada disebutkan. Kita akan pahami dulu apa sebetulnya makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak yang saya banggakan, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu artinya adalah bahwa kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan 4 kitab. Harus kita percaya, tidak boleh tidak. Dan itu adalah salah satu daripada rukun iman. Percaya kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita harus percaya. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah itu artinya maksudnya kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab. Harus kita percaya, tidak boleh tidak. Paham ya? Nah, itulah maksud daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah sekarang selanjutnya, setelah kita memahami maksud arti daripada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan pelajari apa saja kitab itu yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Secara berurut ya. Ada berapa tadi? 4. Jadi Allah itu pernah menurunkan 4 kitab. Sekarang kita bahas saja. Yang pertama kita Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Pada Nabi Musa. Alaihissalam. Yang kedua kita Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Pada Nabi Daud. Alaihissalam. Terus berikutnya kita Injil. Injil ini diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Alaihissalam. Terus yang berikutnya kita Al-Quran. Yang terakhir ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, kitab yang keempat ini adalah merupakan kitab yang terakhir, sekaligus menjadi kitab penutup dan pelengkap penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, yang bukan hanya saja sekedar kita percaya bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan Allah, tetapi juga kita harus imani, kita harus pedomani, kita harus ikuti, menjadi pedoman bagi kehidupan kita, karena merupakan kitab terakhir dan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Paham ya? Sampai di sini selanjutnya kita akan mempelajari kandungannya. Di kandungan daripada keempat kitab ini. Ya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini, pokok ajaran kitab Taurat ini berisi tentang akidah atau tauhid. Ini yang pertama kita tahu. Kemudian hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Jadi ini isinya kitab Taurat. Jadi ada di dalamnya 8 larangan dan 2 perintah. Nanti kalian harus pahami. Jadi isinya kitab Taurat itu ada 8 larangan, kemudian 2 perintah. Jadi Taurat. Apa saja itu? Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di kehadiran. Ini isinya. Yang kedua berikutnya, jangan membuat patung. Berikutnya, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Tapi ini kita Taurat ya, bukan Al-Quran. Tidak boleh kita ikuti nih. Yang kita boleh hanya mempercayai bahwa ini dari Allah. Karena yang boleh kita ikuti itu hanya Al-Quran. Ini kita terakhir. Jadi ini isinya kitab Taurat. Kemudian berikutnya, berilah hormat kepada bapak ibumu, jangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri,
larangan menjadi saksi palsu, larangan bagaimana memiliki hak orang lain. Isinya kitab Zabur yaitu berisi kumpulan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kita Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat dan hikmah. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya kitab Injil. Apa isi kandungannya? Jadi Injil itu adalah ajaran untuk hidup dengan sungguh. Kemudian yang berikutnya kandungan Injil ini sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ini yang Injil. Kemudian yang terakhir kandungannya kitab Al-Quran apa saja? Yang pertama tentang ini kita harus betul-betul pahami karena merupakan kitab pelengkap, penutup, penyempurna yang harus kita hormati dan harus kita ikuti. Kandungannya yang pertama adalah kemudian syariat itu hukum-hukum Allah. Kalau tauhid tadi tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Yang pertama. Yang kedua syariat dari tentang hukum-hukum, kemudian akhlak tentang pedoman berakhlak, ibadah, muamalah, sejarah, wa'ad dan wa'id. Jadi itulah tadi 4 kitab yang diturunkan Allah kepada 4 nabi dan rasul yang harus kita imani, dan yang kita terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang harus kita pedomani karena kita terakhir. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang kitab, kita akan belajar juga tentang suhu. Jadi tadi kan kitab itu apa itu suhu? Nah, suhu itu wahyu juga, wahyu Allah, kumpulan wahyu yang dalam bentuk lembaran-lembaran, tidak dibukukan. Beda dengan kitab tadi, dibuku. Jadi itu suhu. Jadi wahyu Allah yang diturunkan dalam bentuk lembaran-lembaran kepada nabi-nabi tertentu. Isinya apa? Jadi suhuf ini juga diberikan kepada nabi dan rasul yang berisi tentang hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umat. Kemudian suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tidak semuanya nabi itu diturunkan juga itu suhuf. Tapi kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian nabi-nabi yang lain yang diturunkan suhuf yaitu Nabi Adam, dia menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menerima berapa? 30 suhuf. Kemudian Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Jadi beda dengan kitab dengan suhuf. Kalau kitab tadi ada 4, diturunkan kepada 4 nabi dan rasul. Kalau suhuf ini lembaran-lembaran, tidak semuanya diturunkan kepada nabi dan tidak dibuku, tapi dia dari sumbernya dari Allah. Nah sekarang sampai di sini kalian bisa membedakan apa perbedaan kita dan suhuf? Bisa ya? Nah, bisa, alhamdulillah. Dan selanjutnya setelah kita belajar tentang kitab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian bisa mendeskripsikan apa itu iman kepada Allah, kepada kitab Allah dan kitab-kitab apa saja, ya. Kemudian apa bedanya kitab dengan suhuf? Sekarang kita akan membuat refleksi bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Dan bisa nanti ya, akan membuat refleksi. Dan saya akan membagi kelompok menjadi 4. Ini kelompok 1. Ini saya beri nama kelompok Taurat. Yang kelompok 2 ini saya beri nama kelompok
Zabur, ya. Terus yang keempat ini saya beri nama kelompok Injil. Nah, ini Injil. Ini kelompok keempat ini saya beri nama kelompok Al-Quran. Jadi ulang ya, kelompok ini namanya kelompok Taurat. Ini kelompok Zabur. Ini kelompok Injil. Terus ini kelompok Al-Quran. Nah sekarang masing-masing kelompok ini saya berikan tugas. Saya berikan tugas untuk salah satu di antara kalian berdiri di tempatnya menjelaskan apa itu iman kepada kitab Allah, kemudian menyampaikan dan menjelaskan 4 kitab itu yang diturunkan Allah itu kepada Nabi siapa saja. Ini tugasnya. Bisa ya? Bisa diskusikan? Jadi 4. Terus yang kedua ini kelompok Zabur. Jadi kelompok Zabur ini nanti menyampaikan semuanya. Oke, pertama salah satu di antara kalian bisa ini. Saya tunjuk dulu kelompok ini, ya. Atau kelompok siapa nih? Kelompok Zabur. Saya ganti tugasnya menjadi menjelaskan arti iman kepada kitab Allah. Bisa salah satunya? Oke, silakan berdiri. Salam, kemudian jelaskan apa saja tentang kitab Allah. Silakan. Ya, lanjut. Oke. Salam, kemudian perkenalkan kelompok dari mana, baru jelaskan iman kepada kitab Allah itu artinya adalah ini, kemudian ini saja kita. Oke, silakan. Bisa ya? Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nadine dari kelompok 2 yaitu Zabur. Ya. Ini saya akan menjelaskan Ya. makna kitab-kitab beberapa percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penunjuk kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marani, saya perwakilan dari kelompok Injil. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari kitab Taurat. Kitab Taurat adalah berisi tentang akidah atau yang disebut tauhid dan hukum syariat atau yang terkenal dengan 10 perintah yang Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu Kitab Zabur. Kemudian Taurat juga sudah tadi ya. Terus berikutnya kitab apa tadi yang paling belum? Al-Quran. Hah? Al-Quran. Bisa? Oke, salah satunya saja. Ya. Sebutkan kandungan kitab Al-Quran. Ya. Ya, akan berdiri. Nah, ini senang. Berdiri. Di antara kandungan kitab Al-Quran, kitab 4 kitab Allah. Nah, setelah kita belajar tentang iman kepada kitab Allah ini, saya akan membuat refleksi. Seperti apa sampai di mana pemahaman kita mampu tidak menjelaskan semuanya, bukan hanya salah satu, menjelaskan apa sebenarnya itu iman kepada kitab Allah. Pemahaman kamu tentang iman kepada kitab Allah. Kemudian di situ juga kalian sampaikan kitab-kitab apa saja yang diturunkan Allah, ada berapa? Oke. Dan setelah nanti kualitas kelasnya mengumpulkan nanti disampaikan, silakan pelajaran berikutnya ada istirahat tidak ya, dan selanjutnya masuk pelajaran dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.